Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. Alhamdulillah. Alhamdulillahillahumma lakal hamdu wahdak. Allahumma nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak. Wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan mu'linatan bihal lisan. Wa musaddiqatan bihal arkan wal janan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuh alladhi ta'ayyana ala ummatihi tasdiquhu wa qabuluh. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibikal karim wa rasulikal amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah al-kalimatil jami'ah wa tazkiratin nafi'ah allati tadammanat qawa'idad din wa awqafat arbabaha min as-sa'adatil kubra ala haqqil yakin ala wa hiya al-imtisalu lima bihi Allahu amar wal intihau amma naha wa zajar. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sembari menghaturkan puja-pujian di antara gema takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan, marilah sejenak kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesyukuran atas apa yang Allah tetapkan kepada kita. Pada pagi yang cukup adem ini, Allah takdirkan kita termasuk orang-orang yang bisa menikmati, bisa merayakan momentum besar yang datangnya hanya sekali dalam setahun di hadapan umat Islam ini. Padahal di sudut sana, di belakang sana, banyak saudara-saudara seiman kita yang tidak dapat merayakan hari besar ini. Di Palestina misalnya, di daerah-daerah konflik lain laginya, banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa membedakan mana hari raya dan mana hari kiamat. Mana di antara saudara-saudara kita banyak yang sudah tidak bisa membedakan mana ledakan mercon dan mana dentuman bom yang menghancur hantaman nyawa masing-masing. Semua hari-hari sama bagi mereka, selalu menghindar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan dari ancaman maut yang mengintai. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang hebat, berada di tempat yang mulia, berada di lapangan untuk merayakan hari besar, hari raya Idul Adha. Kemudian selawat dan salam kita haturkan pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Idul Adha yang dirahmati Allah. Marilah kita renungkan, kita introspeksi diri kita masing-masing agar kita bisa menilai diri kita untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen meneguhkan hati untuk senantiasa berjanji teguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarangnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu momentum besar yang tersaji di hadapan umat Islam. Dua momentum, dua sejarah besar, dua peristiwa besar yang selalu menjadi bahan pembicaraan kita adalah di mana satu hari sebelum hari ini, tepatnya 9 Zulhijjah, seluruh negeri menyumbangkan umat terbaiknya. Seluruh negara mendatangkan umat terbaiknya untuk berkumpul di Padang Arafah. Tidak ada perbedaan kulit hitam dan kulit putih. Tidak ada perbedaan orang kaya dan orang miskin. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat jelata. Semuanya bersatu dengan pakaian ihram yang putih, bertafakkur menikmati wukuf puncak hajinya. Ini adalah lambang keikhlasan, lambang kesetaraan antara umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kemudian pada hari ini, momentum sejarah besar yang akan selalu kita kenang dan kita laksanakan adalah di mana setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, kita akan bersama menyaksikan pemotongan hewan kurban sebagai napak tilas sejarah menghargai sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dengan ikhlas akan mempersembahkan putra tersayangnya disembelih sebagai persembahan atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Akan tetapi kaum muslimin, Idul Adha tidak hanya sekedar dua peristiwa besar tadi. Tidak hanya sekedar mengagumi peristiwa ibadah haji yang sedang dilaksanakan. Tidak hanya sekedar menikmati euforia pembagian daging dari hewan kurban yang kita sembelih. Akan tetapi hari raya Idul Adha adalah pelajaran spiritual yang agung yang berangkat dari kisah ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kaum muslimin, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam setiap tasyahud akhir salat kita pasti menyebut namanya. Pasti menyebut keluarga Ibrahim. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bagaimana Allah mengistimewakan posisi Nabi Ibrahim beserta keluarganya dibuat bergandeng dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Kemudian kita perhatikan pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, memberikan gelar Abul Anbiya. Kita perhatikan dari garis keturunannya, dari kiri dan kanan, ke bawah dan seterusnya. Itu melahirkan para nabi dan para rasul yang Allah jadikan orang-orang terpilih, termasuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Kaum muslimin, tidak cukup sampai di situ. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyanjung dan memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam, disematkan gelar Khalilullah, orang terdekat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sedikit dengan Nabi Muhammad sebagai Habibullah. Khalilullah juga sering diartikan sebagai kekasih Allah, orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai orang terdekat di sisinya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Rahasia apa sebenarnya yang membuat Nabi Ibrahim begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa sebenarnya ketaatan dan keikhlasan yang Nabi Ibrahim ajarkan sehingga Allah tempatkan ia di tempat yang begitu mulia di antara para nabi lainnya? Ma'asyiral muslimin, kita perhatikan yang pertama adalah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang gemar memperdalam ilmu sampai betul-betul menghadirkan keyakinan. Surat Al-Imran, "Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin." Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan ketika malam datang, di sana ada bintang yang bersinar terang. Lalu Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku."
karena istimewanya bintang. Akan tetapi ketika malam hilang, bintang pun turut hilang. Kata Ibrahim, saya tidak suka yang kadang timbul, kadang tenggelam. Tidak layak menjadi Tuhanku kalau kadang dia ada, kadang tidak ada. Karena Tuhan harus maha hebat, yang selalu ada, yang bisa mengadakan, yang bisa menghilangkan, yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan. Bintang tidak layak menjadi Tuhan. Lalu Ibrahim memperhatikan, falamma ra'al qamara bazigha qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim memperhatikan ada rembulan yang lebih besar, lalu dia mengatakan, hadza rabbi, ini Tuhan saya. Akan tetapi kejadiannya sama. Ketika malam berakhir, rembulan pun berakhir. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Andaikan Tuhanku tidak mengajarkan aku, andaikan Tuhanku tidak menunjuki aku, maka aku akan tergolong kepada kaum-kaum yang sesat dalam mencari Tuhan dan keyakinan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi, hadza akbar. Ketika Nabi Ibrahim menyaksikan ketika siang muncul matahari, Ibrahim mengatakan, mungkin ini Tuhan saya. Ini lebih terang, ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Akan tetapi ketika sore beranjak senja menuju malam, matahari tenggelam, Ibrahim mengatakan, ini bukan Tuhan. Wahai kaumku, saya berlepas diri dari apa-apa yang engkau syirikatkan. Andaikan engkau menyembah bintang, saya tidak ikut-ikutan. Kalau engkau menyembah rembulan, saya tidak ikut-ikutan. Andaikan engkau menyembah matahari, saya tidak ikut-ikutan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ibrahim mengikrarkan dari pelajaran yang dia petik, dari memperhatikan bintang, dari mempelajari rembulan, dari mempelajari hadirnya mentari. Akhirnya Ibrahim simpulkan, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Nabi Allah, seorang yang SK dan pelantikannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari alam, mempelajari bintang, mempelajari rembulan, mempelajari matahari, mempelajari apa yang disaksikan untuk menanamkan keyakinan dan menemukan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal dan menjalin kedekatan. Kita perhatikan pula ulama-ulama tafsir dan hadis memesankan bahwa andaikan kita ingin beragama, maka hal yang mesti kita lakukan adalah mengenal dan mendekatkan diri kepada Sang Tuhan. Tidak cukup dengan menorehkan Islam di KTP saja. Akan tetapi yang terpenting dilakukan pertama adalah bagaimana mempelajari agama itu, bagaimana memahami agama itu, bagaimana mengenal Tuhan itu, baru kita bisa melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan pula bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan ini dengan terus belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu kadang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara Jibril. Akan tetapi apa yang dilakukan semasa hidupnya, dalam riwayat sahih dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam-malam Ramadan terus belajar kepada Jibril sebagai malaikat yang mengantarkan wahyu untuk terus memperdalam kepemahamannya terhadap ilmu-ilmu agama. Nabiullah Ibrahim terus belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus belajar untuk memperdalam pemahaman terhadap agamanya. Lalu di mana posisi kita di hadapan kisah ini? Ibrahim Khalilullah terus belajar. Nabi Muhammad Habibullah terus belajar. Lalu kita ini siapa? Bukan Nabi Allah, bukan kekasih Allah, bukan orang dekat Allah, belum jadi ulama,
Lalu kenapa kita untuk belajar saja bermalas-malasan? Kenapa kita enggan untuk memahami agama kita dengan benar? Kenapa kita bermalas-malasan untuk terus belajar memahami pelajaran-pelajaran agama kita? Dan tragisnya lagi, bahkan ada sebagian yang sudah Allah takdirkan berada di tempat pembelajaran itu, bertekad untuk pergi meninggalkannya. Nauzubillah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian, kedua, yang membuat Nabi Ibrahim begitu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana Nabi Ibrahim bersabar terhadap apa yang dialaminya sampai mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, setelah Nabi Ibrahim mempelajari segenap alam, setelah Nabi Ibrahim mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhannya, setelah menghasilkan keyakinan, setelah menghasilkan keteguhan iman, seharusnya Nabi Ibrahim tinggal menunjukkan ketaatan dalam penyembahan ibadah-ibadah terbaiknya. Akan tetapi kaum muslimin, apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim justru dihadapkan dengan hadangan dan penolakan dari kaumnya, bahkan dari keluarganya sendiri. Dikucilkan oleh keluarga, diancam oleh ayahnya, diintimidasi oleh raja, disiksa, dibakar. Bahkan puncaknya Nabi Ibrahim diusir dari kampung halamannya. Pesan moralnya adalah bagaimana ternyata setelah kita menjadi baik pun, setelah kita menjadi dekat pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dalam proses, apalagi baru dalam perjalanan menuju keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan berhadapan dengan ancaman-ancaman, dengan hadangan-hadangan, dengan cobaan-cobaan, dengan rintangan demi rintangan. Betapa menjadi asing dari kebanyakan orang-orang tidaklah mudah. Orang-orang pada ngumpul di mall, orang-orang pada nongkrong di kafe, orang-orang pada berkumpul di tempat-tempat hiburan. Kalian berkumpul di masjid, kalian berkumpul di musalla, kalian berkumpul di majelis salawatan. Ketika orang-orang bergadang menghabiskan malamnya hanya sekedar menikmati tontonan dan hobinya, kalian mengisi malam-malam dengan muzakarah ilmu, dengan menambah hafalan demi menjadi seorang hafiz. Adalah wajar jika cobaan datang silih berganti. Adalah wajar jika hadangan dan rintangan datang terus menghampiri. Karena tidak jarang proses menuju kebaikan akan dijegal oleh rasa iri dan dengki. Adalah wajar dan tidak jarang kebaikan tidak akan diterima oleh keburukan yang mendominasi. Maka tidak ada kata lain selain bersabarlah. Karena tidak banyak orang-orang terpilih yang bisa berada dalam posisi ini. Bersabarlah. Jangan mengeluh, jangan sedih. Tetaplah teguh dalam jalan menuju kebaikan. Tetaplah istiqomah dalam proses menjadi baik. Perhatikan apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikucilkan, diancam, dibakar, bahkan diusir. Akan tetapi tetap teguh dalam kebaikan. Sampai Allah datangkan hikmah dari kesabarannya itu. Hingga tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari apa yang telah lama tidak ia dapatkan. Kita perhatikan sejarah Ibrahim dengan kedekatannya kepada Allah, dengan kesabarannya menjalani ujian-ujian dari Allah. Allah anugerahkan istri seorang Siti Hajar yang didatangkan melalui Siti Sarah. Siti Hajar akan melahirkan Ismail alaihissalam sebagai keturunan yang telah lama Nabi Ibrahim idam-idamkan. Dekat dengan Allah, sabar menghadapi ujian-ujian Allah. Lalu bagaimana kita? Bagaimana dengan kita dalam proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam perjalanan menuju menjadi seorang hamba yang baik, yang mengenal Allah, yang mengenal iman, yang mengenal pemahaman agama dengan benar. Padahal kehidupan kita berjalan normal-normal saja. Tidak ada yang mengancam, tidak ada yang mengusir,
apalagi sampai membakar. Mengapa mental itu begitu cengeng dan gampang menyerah? Padahal seharusnya kita bisa meneladani keteguhan para nabi yang menunjukkan kesabaran dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yakin, andaikan kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, andaikan kita terus berusaha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terus berusaha memahami agama dengan baik dan benar, hari terbaik itu akan datang. Allah akan anugerahkan kita kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan yang bahkan di luar dugaan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu cerminan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus belajar mendekatkan diri kepada Allah. Terus bersabar menjalani ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga puncaknya yang membuat Ibrahim menjadi orang terdekat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana Nabi Ibrahim berkorban sampai merasapi kedekatan itu. Kisah pertama Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Allah ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ketika hatinya berbinar-binar, ketika hatinya sedang dalam kegembiraan, mendapatkan seorang putra, seorang anak yang diharapkan masa depannya. Telah lama dinanti-nantikan. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim dan istrinya diponis mandul, tidak akan pernah dapat keturunan. Tapi dengan kuasa Allah, akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan kehadiran Ismail alaihissalam. Akan tetapi ketika baru berumur beberapa bulan, ketika sang anak butuh belas kasih dari sang ayah, ketika sang anak butuh perhatian dari sang ayah, Allah perintahkan agar Nabi Ibrahim mengungsikan anaknya. Allah perintahkan agar Ibrahim mengantarkan anaknya ke gurun tandus yang tidak ada ciri-ciri kehidupan di kota Makkah Al-Mukarramah. Dengan ikhlas Ibrahim melaksanakan. Dengan ikhlas istrinya Siti Hajar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada protes dari mereka. Patuh terhadap resiko, terhadap komitmen kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peristiwa kedua, bagaimana ketika Nabi Ismail berhasil dibesarkan dengan susah payah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ibrahim memanggil anaknya, wahai ananda tercinta, wahai anakku tersayang, saya bermimpi, saya menyembelih. Apa pendapatmu? Anak yang dengan susah payah dibesarkan, anak tercinta yang dengan pengorbanan dibesarkan, tumbuh dalam kasih sayang. Pada satu malam Allah perintahkan agar disembelih. Tapi hebatnya apa jawaban sang putra? Ya abatif alma tu'mar. Ayahanda, lakukan apa yang menjadi perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan menemukan saya sebagai anak yang sabar. Ma'asyiral muslimin, di mana posisi kita pada hari ini? Di mana posisi kita? Andaikan kita sebagai ayah di hadapan perintah Allah yang begitu berat. Bagaimana kita berbuat ketika Allah perintahkan sembelih anakmu? Sementara untuk menitipkan anak di pondok pesantren saja, kita masih ragu, kita masih takut. Padahal anak berada di tempat yang aman. Allah tidak perintahkan kita antarkan anak belajar di gurun yang tandus. Allah tidak perintahkan titipkan anakmu di lembaga yang tidak ada kehidupan. Tetapi kita baru menitipkan anak untuk mengenal dan memperdalami pemahaman terhadap agamanya. Lalu bagaimana posisi kita? Andaikan kita sebagai anak, bagaimana tunduk dan patuhnya seorang anak, seorang Nabi Ismail demi baktinya kepada ayahanda,
jangankan untuk dititipkan di pesantren, akan tetapi dipotong lehernya, disembelih, dicabut nyawanya. Ismail menjawab dengan tegas, ayahanda, lakukan. Jangan ragu, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa ketika kita diminta istiqamah belajar agama? Lalu bagaimana ketika kita diminta untuk terus memperdalam pemahaman agama? Kita melawan, kadang sampai membentak orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Kiranya 3 peristiwa ini, 3 keteladanan ini yang membuat Nabi Ibrahim begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semangat belajar untuk mengenal Tuhan. Semangat bersabar untuk menjalani ketentuan Tuhan. Semangat berkorban untuk menjawab ujian-ujian Tuhan telah mengantarkan Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana kita terus belajar dan memperdalami ilmu agama sampai betul-betul menanamkan keyakinan di dalam hati hingga menghadirkan keimanan yang kokoh, sehingga kita akan dengan santai menghadapi cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita menikmati kedekatan itu dengan memberikan pengorbanan terbaik dari apa yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini memberi manfaat bagi kita semua. Jadi pelajaran bagi kita bersama untuk menjadikan diri kita lebih baik dan menjadi menuju yang terbaik di masa depan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati was sunnah. ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة. أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمته وجعلنا من أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أعاد الأعياد وقرر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشافع في المحشر وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفارة والمشركين. اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر المجاهدين على أعدائنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا سوءا إلا صرفته
ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مستقيما إلا ثبته ولا مسافرا إلا حفظته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.